Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin berbagi ilmu mengenai bagaimana caranya pemeriksaan baterai ya. Ini adalah baterai mobil tipenya GS hybrid ya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada aki mobil ini, kita gunakan APD dulu ya, yaitu menggunakan sarung tangan. Ya, kita pakai dulu sarung tangannya. Ini kebetulan sama ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, setelah menggunakan sarung tangan baru kita mulai pemeriksaan akinya. Nah, pertama-tama yang perlu dicek adalah secara visual dari aki mobil ini, yaitu dari kotak baterainya ya. Di sini kotak baterainya standarnya adalah tidak boleh ada gelembung ya. Tidak boleh gelembung, tidak boleh pecah ya. Nah, setelah kita cek di sini akinya masih normal ya, tidak ada gelembung, tidak ada pecah, tidak ada kebocoran ya. Jadi aki ini masih layak pakai. Nah, kemudian yang kedua adalah periksa level dari air aki ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada levelnya tuh. Airnya kelihatan. Jadi air ini tidak boleh ya, air akinya tidak boleh di bawah lower level ya. Di sini ada upper level dan lower level. Nah, standarnya adalah di antara upper dan lower ya. Jadi nggak boleh di bawah lower. Kalau air akinya sudah mencapai batas lower level, itu harus diisi air aki ya. Untuk air akinya itu air aki khusus menggunakan air suling ya. Itu banyak dijual di toko aki. Jadi nggak boleh pakai air yang sembarangan seperti air keran dan air mineral yang lain. Itu nggak boleh, harus khusus pakai air aki ya. Oke, kemudian untuk pemeriksaan berikutnya adalah pada terminal aki ya. Di sini ada terminal negatif dan terminal positif ya. Bisa dilihat di sini ada terminalnya. Ini terminalnya harus dalam kondisi utuh ya, tidak boleh ada keropos. Jika pada terminal ini sudah terjadi keropos, maka harus diganti akinya. Ya. Dan ini masih kondisinya masih utuh, jadi masih bisa digunakan. Untuk kemudian di sini ada tabel ya. Tabel cara mengetahui kondisi aki. Di sini ada 3 level ya. Yang pertama adalah untuk level dari indikatornya jika berwarna merah, maka untuk penanganannya adalah tambahkan air aki. Jika indikatornya berwarna putih, maka ini kurang setrum, jadi harus dicas lagi akinya. Jika kondisinya biru, maka akinya dalam kondisi yang bagus. Nah, kita cek di sini. Ternyata di sini air akinya ini levelnya adalah putih ya, indikatornya putih. Nah, berarti aki ini harus dicas ya, harus disetrum. Oke, setelah itu pemeriksaan berikutnya adalah dengan memeriksa kondisi ventilasi pada fan loop ya, atau tutup pada air aki ini. Nah, untuk pengisian air aki lewat lubang ini ya. Dan ini ada tutup
tutupnya ya. Nah, ini nggak boleh tersumbat. Untuk tutupnya itu ada lubang ventilasi. Nah, kalau dicek itu lubangnya masih bagus ya, tidak tersumbat. Setelah pemeriksaan secara visual, selanjutnya adalah pemeriksaan voltase aki ya. Jadi kita cek berapa voltasenya. Standarnya adalah 12 volt. Jadi kalau di bawah 12 volt itu akinya sudah tidak standar. Jadi harus dicas, kalau tidak harus diganti akinya. Untuk pemeriksaan voltase menggunakan multitester ini. Nah, di sini ada dua kabel merah dan kabel hitam. Untuk kabel yang merah itu dicolokkan ke positif ya, ke terminal positif. Untuk yang hitam itu dicolokkan ke terminal negatif. Nah, di situ sudah terlihat bahwa hasilnya adalah 11,0 volt. Aki ini berarti sudah di bawah 12 volt ya. Berarti sudah di bawah standar. Oke, untuk penanganannya itu harus dilakukan cas pada aki ini. Jika voltasenya tidak naik ya, tidak sampai 12 volt, maka akinya harus dilakukan penggantian. Oke. Ya. Setelah itu kita rapikan. Ya, demikian cara tutorial pemeriksaan aki ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika teman-teman ada saran atau tambahan, silakan tulis di komen ya, di kolom komentar. Nanti akan menjadi bahan improvement perbaikan ke depannya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian video tutorial pemeriksaan baterai pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, salam SMK, vokasi hebat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.